menjadi negara gagal, Andi Arief pertanyakan apa yang bisa dilakukan Jokowi hadapi resesi ekonomi tahun depan. Ketua Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief mempertanyakan apa yang bisa dilakukan oleh Jokowi dalam menghadapi resesi di tahun depan. Menurut Andi Arief, sebagai kepala negara, langkah mantan wali kota itu sangat menentukan nasib Indonesia dalam menghadapi resesi global. Ia menyaksikan Indonesia bisa melesat di sisa-sisa masa kepemimpinannya. Membawa Indonesia terbang sudah tidak mungkin, bahkan makin terancam menjadi negara yang gagal. Andi Arief menyarankan agar Jokowi mempersiapkan diri turun dari tahta kekuasaannya dengan mendarat mulus agar Indonesia tetap selamat dari ancaman krisis. By the way, Pak Jokowi ini udah sering diingetin ya Pak Jokowi untuk tidak bermain-main dalam menghadapi resesi di tahun 2023 besok. Terancam menjadi negara gagal, Andi Arief pertanyakan apa yang bisa dilakukan Jokowi. Apa Jeng? Terancam menjadi negara gagal? Kok pesimis gitu lu Jeng? Kenapa gak optimis? Nih ya, yang dilakukan Pak Jokowi saya kasih tahu ya, membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu pembangunannya sudah di mana-mana. BBM, bensin sekarang sudah satu harga, yang dulunya tidak satu harga. Terus bendungan ada di mana-mana. Beliau jalan tolnya sudah entah berapa kilometer yang dia sudah bangun. Bendungannya juga sudah di mana-mana. Itu semua demi apa? Itu semua demi menghadapi resesi ini di tahun 2023 ini. Supaya apa? Itu bendungan ada supaya nanti airnya dapat mengalir ke rumah-rumah orang, dapat mengairi sawah. Nah, gunanya untuk apa? Supaya untuk pertanian itu, supaya untuk tumbuh, supaya nanti jalan tol itu dibikin supaya apa? Supaya perjalanan semakin lancar. Mikir otaknya. Kok lu mempertanyakan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi? Banyak yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Salah satunya ya ini, menjadi keketuaan G20. Pernah nggak Indonesia selama ini menjadi keketuaan G20? Nggak pernah kan? Jalan tol itu dibikin supaya apa? Supaya distribusi barang itu semakin mudah. Pelabuhan Dibangun supaya apa? Supaya distribusi ke daerah-daerah yang di luar pulau yang sangat terpencil itu cepat sampai. Supaya semakin mudah. Kalau semakin mudah, semakin apa? Nanti jatuhnya semakin murah. Pikir otaknya, semua itu dipersiapkan demi keberlanjutan negara Indonesia ke depan. Otaknya ini mikir. Jangan ditaruh di kaki otaknya, taruh di kepala. Ya. Masih banyak lagi hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu masih banyak. Gak bisa saya sebut. Berita menyedihkan datang dari tanah air. Sejumlah calon jemaah haji pilih mundur usai wacana kenaikan ONH 2023 menjadi 69,1 juta. Sejumlah calon jemaah haji asal Majalengka, Jawa Barat memilih mundur dari keberangkatan ibadah haji tahun ini. Sebab pemerintah berencana menaikkan ongkos haji atau ONH 2023 menjadi 69,1 juta. Dan ini ditanggung oleh jemaah hajinya sendiri. Dengan kenaikan yang nyaris mencapai 29 juta ini, dinilai sangat memberatkan para calon jemaah haji. Sebelumnya ONH 2022 berkisar 39,8 juta. Atas wacana kenaikan tersebut, para jemaah haji meminta pemerintah mempertimbangkan kenaikan ONH 2023 lantaran sejumlah jemaah telah melunasi ONH 2023 dengan nominal tahun sebelum.
By the way guys, gue nggak paham ya kenapa pemerintahan zamannya Pak Jokowi ini para jemaah yang mau pergi haji aja kok kayaknya susah banget. Udah nunggu antriannya lama banget. Sekarang malah mau ada wacana kenaikan ONH 2023. Padahal di Arab Saudi aja biaya naik hajinya aja turun. Kenapa di Indonesia di pemerintahan Pak Jokowi malah dinaikin dengan harga selangit? Pemerintahan Pak Jokowi itu seharusnya paham, gak semua yang naik haji itu orang kaya Pak. Banyak juga dari rakyat kecil yang kepingin banget naik haji. Mereka bela-belain tuh ya, menyisihkan pendapatan mereka setiap bulannya, ditabung untuk biaya mereka naik haji. Lah kalau misalnya ditaikin dengan harga selangit kayak gini, gua tuh heran ya sama pemerintahan Pak Jokowi ini. Semuanya apa-apa serba mahal. BBM mahal, harga kebutuhan mahal, pajak mahal. Sekarang biaya naik haji aja mau dimahalin. Kalau emang belum bisa mensejahterakan rakyatnya, ambo jangan nambah-nambah beban buat rakyat dong. Berita menyedihkan datang dari tanah air, sejumlah calon jemaah haji pilih mundur. Baru usulan aja sudah sewot. Yang disalahkan pemerintahan Jokowi. Padahal sudah ada mekanisme untuk penetapan biaya perjalanan ibadah haji, di mana pemerintah sudah mengusulkan komponen-komponen pos anggaran yang harus dikeluarkan dengan perimbangan kemampuan jamaah dan nilai manfaat. Sudah sangat transparan dan sudah disampaikan ke DPR. Sekarang giliran DPR sebagai wakil rakyat akan menggodok rasionalitas, bagaimana angka yang paling rasional dan tidak memberatkan para jamaah. Nanti apapun keputusan dan berapapun besarnya anggaran yang telah digedok oleh DPR, itulah yang akan kita bayarkan. Contoh tahun lalu, ketika DPR sudah menggedok anggaran, kemudian di masyair sana tahun 2022 masih pemerintah menanggung kenaikan 5 kali lipat. Dan ini nyata sekali, setelah digedok DPR masih ada tambahan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan ini harus diketahui. Imbasnya apa? Pemerintah juga mengalami defisit. Kemudian sekarang ini kalau toh sudah digedok oleh DPR biaya resmi yang akan dibayarkan oleh jamaah dan jamaah tidak mampu melunasi secara otomatis akan digantikan oleh orang lain dengan nomor porsi yang belakangnya akan maju. Dan ini qadarullah, ketetapan Allah, Allah yang memanggil siapapun untuk berkunjung ke Baitullah. Ini adalah qadarullah Allah. Kapan kita akan berangkat? Dan jangan lupa kita sudah menunggu lama sekali untuk berangkat. Kalau kita tunda terus, yang rugi diri kita sendiri. Dan jamaah yang di belakang harus bersiap-siap untuk bisa melunasinya. Karena ini adalah hadiah. Allah memanggil kita adalah hadiah. Dan umur kita siapa yang tahu. Jamaah sekalian, lebih baik kita tabayun, tidak perlu mengikuti arus berita yang tidak jelas, yang berangkat kita sendiri, yang untung kita sendiri, kalau tidak berangkat yang rugi kita sendiri. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita berbesar hati, berapapun nilai yang akan digedok oleh pemerintah dan DPR, itulah yang akan kita bayarkan. Semoga panjenengan semua mampu dan istitoah untuk menjalankannya. Guys, ada berita baru dong. Pengumuman harga BBM Pertamina naik mulai 1 Februari 2023. Aduh, zamannya Pak Jokowi, BBM-nya rajin banget naik. Kenapa ya zamannya Pak Jokowi? Kok harga BBM mahal, harga kebutuhan mahal, minyak goreng mahal, pajak naik terus, biaya ONH aja mau dinaiki, subsidi buat rakyat dicabut-cabutin. Kira-kira kalau semuanya udah mahal, subsidi dicabut-cabutin, seharusnya sih kalau udah kayak gitu bisa buat bayar utang negara. Udah subsidinya buat rakyat dicabut-cabutin, harga serba mahal, utang negara nggak kebayar, malahan utangnya nambah terus. Kasihan loh Pak rakyatnya kalau harga-harga serba mahal. Sementara rakyat cari duit aja susah Pak, pengangguran aja masih banyak, PHK aja di mana-mana, ekonomi rakyatnya aja belum stabil pasca Covid kemarin. Sekarang BBM-nya naik terus,
Harga-harga kebutuhan mahal, subsidinya dicabut-cabutin. Mana dong janji kampanye Bapak yang katanya mau mensejahterakan rakyat? Mana janji kampanye Bapak yang katanya mau buka jutaan lapangan pekerjaan buat rakyatnya? Mana janjinya Bapak yang katanya mau swasembada pangan? Katanya mau swasembada pangan, nggak taunya impor. Impor lagi. Kalau impor terus, kapan sejahteranya petaninya? Gimana petani di negara ini mau sejahtera? Harga hasil panen aja anjlok. Dan sekarang pemerintahnya malah senengnya impor. Kalau impor beras dari Vietnam berarti kan yang sejahtera petani Vietnam dong, bukan petani Indonesia. Gak apa-apa, zaman Pak SBY bensin murah, terus zamannya Pak Jokowi bensin mahal, gak apa-apa. Yang penting handphone saya sudah Android, ya kan. Zamannya Pak Jokowi sekarang ini ada TikTok, ada Facebook, semua mahal, tapi kebeli, gitu lah. Nah, kalau dibilang rakyat zamannya Pak SBY sejahtera, zamannya Pak Jokowi itu sengsara. Ya mudah saja cara berpikirnya Mbak Ajeng. Kan katanya roda itu kan berputar begini tuh. Kadang di atas, kadang di bawah. Ada saatnya di bawah, ada saatnya di atas. Nah, kalau sekarang zamannya Pak SBY rakyatnya pada nyungsep. Yang dulu zamannya Pak SBY, sekarang zamannya nyungsep. Terus zamannya Pak Jokowi ini naik. Berarti roda itu berputar. Gantian dong rakyat miskin yang kaya sekarang. Ya yang kaya nyungsep ke bawah ya nggak apa-apa. Gantian lah. Masa mau kaya-kaya terus ya kan. Langit gak selalu biru, warna Demokrat gak selalu biru ya, sekali-kali warna merah ya kan, kiamat.